itu kita lagi pameran tentang kreativitas orang Indonesia dalam bidang energi terbarukan. Nah, kita datang ke Pulau Penida karena di sana ada anak muda nih, bikin eksperimen itu bisa melistriki 3 bungalow ya, dengan energi arus laut. Semua orang kagum. Itu orang di mana sekarang? Ditarik sama pemerintah Filipina kerja di sana. Dan saya nyesel nggak nyatet nama dia. Nyesel. Nah, yang lainnya adalah kasus mobil listrik. Itu ada 2 orang yang menjadi pionir dan mereka bikin motor listrik mobil. Dan saya pernah nyoba nyetir tuh mobil. Terus ditangkap di Bui. Iya. Kenapa? Karena mereka menggunakan uang negara secara tidak sah. Duitnya dari mana? Dari pejabat. Kok bukan pejabatnya yang dipenjara, kok dia? Nah itu. Akhirnya dua-duanya setelah habis masa pidananya ditarik ke Jepang, kerja di Jepang. Iya. Nah jadi kita ini memang sering sekali menghadapi kenyataan bahwa orang-orang berbakat itu ya digituin. Nah soal orang-orang Bajo misalnya, Bu ya, itu memang betul mereka bisa menyelam lama sekali tanpa oksigen dan mereka mempunyai jalan pikiran dan daya tingkat kesehatannya bagus-bagus sekali. Nah, entah kenapa Kementerian Transmigrasi itu pada waktu itu di zaman Orde Baru mempunyai asumsi bahwa orang Bajo itu harus diselamatkan. Caranya apa? Dijadiin objek transmigrasi lokal ke pedalaman. Gila nggak tuh? Nah jadi kita nggak kenal sama diri sendiri sehingga akhirnya aduh banyak lah, misalnya pembuatan SD Impres, Puskesmas itu kan pakai standar yang ditetapkan secara seragam oleh Bappenas. Ini rata-rata menggunakan, maksudnya menggunakan batu kapur atau batu kali gitu ya untuk bahan bangunan. Tapi kalau di pulau-pulau kecil yang nggak punya itu mau pakai apa? Yang diambilin terumbu karang. Kemudian juga Jalan Raya Trans Sulawesi. Ngambilnya terumbu karangnya sebagai fondasi jalan. Waktu saya di ITB, saya belajar jalan raya, dosen mengatakan bahwa sumber yang paling banyak dan yang paling murah untuk membuat jalan di pinggir pantai adalah ambilin karangnya. Dan kita waktu itu nggak tahu bahwa karang itu makhluk hidup. Kita tahunya bahwa dia itu batu. Nah, setelah terjadi abrasi, nah orang-orang teknik sipil itu, oh ada abrasi nih, oh bisa kita bikin aja tripod beton. Itu terumbu karangnya digaruk lagi buat bikin tripod beton. Nah jadi inilah yang saya kira menjadi concern ya, sehingga kemudian harus kita usahakan supaya cabang-cabang keilmuan kita ini betul-betul menjadi transdisiplin, tidak hanya sekedar interdisiplin gitu ya. Interdisiplin itu nggak cukup, mesti trans gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mohon maaf mungkin karena waktu aduh luar biasa kan ini sampai sore belum. Jadi banyak sekali yang kita peroleh pengetahuan tentang kelautan yang selama ini memang kata Prof itu apa Prof? Blank gitu ya, remang-remang blank gitu. Sekarang ada remang-remang bray gitu. Iya, ternyata laut kita betul-betul belum bisa
ditata menjadi dikelola dengan baik oleh pemerintah. Presidennya Ya, amin. Ya, mudah-mudahan karena harus kita akui bahwa Indonesia itu tidak hanya daratan tapi penuh dengan lautan, laut lebih luas daripada daratan. Bentangan biru, saya sampai lebih, bentangan biru samudra dari Sabang sampai Merauke bukan untuk memecah belah, melainkan untuk memperkokoh persatuan, satu bangsa, satu tanah air, satu Indonesia. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak, kami bangga, bahagia, bingah pisan. Bapak Sundana saya pisan. Tina galih anu kalih mana anu setra ngadutkeun pun pisan ka Bapak. Anu parantos maparin mang pirang-pirang ilmu ka urang. Jadi kayak ibu-ibu pengajian. Kalau MC ya begitu gitu host. Insya Allah ilmu yang kita terima pada pagi hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua Bapak dan Ibu, dan mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu kita silaturahmi ilmu dengan Bapak Insinyur Haji Sarono Kusuma Atmaja kita akhiri sampai